Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sekaligus kita beriktikaf di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga subuh ini merupakan awal keberkahan dalam kehidupan kita dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kelak kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dosa besar yang ke-15, yaitu sombong dan Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala Musa inni ultu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sadaqallahul azim. Imam Az-Zahabi menempatkan ayat ini di awal kitab Al-Kabair pada saat membahas tentang sombong, dikarenakan sosok Nabi Musa menghadapi dua orang yang paling sombong di atas muka bumi. Sosok yang pertama itu adalah Fir'aun. Di saat Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun, maka penguasa yang sombong itu adalah Fir'aun. Innahu tagha, diungkapkan di dalam Al-Quran setiap kesombongan yang apabila diberikan kekuasaan oleh Allah dengan kata-kata tagha. Dan yang kedua, sosok yang dihadapi oleh Nabiullah Musa itu adalah sosok orang kaya yang sombong, yaitu Qarun. Keduanya ini merupakan cuplikan dan gambaran bagi kita yang hidup setelah Nabi Musa. Jangan pernah berputus asa terhadap orang-orang yang sombong pada saat diberikan kekuasaannya, dan jangan pernah berputus asa terhadap orang-orang yang kaya seperti Qarun yang diberikan harta kekayaannya. Allah berfirman, wa qala Musa inni ultu bi rabbi wa rabbikum, dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung bi rabbi kepada Tuhanku, wa rabbikum dan Tuhan kalian, min kulli mutakabbirin yang menyombongkan diri, la yu'minu bi yaumil hisab, yang sehingga mereka itu tidak beriman kepada hari hisab. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak mempercayai akannya hari hisab. Kalau seandainya mereka pada saat diberikan kekuasaan oleh Allah dan meyakini akan adanya hari hisab, maka mereka tidak akan pernah sombong. Begitu juga pada saat Allah menitipkan harta benda kepada kita, dan orang-orang yang tidak akan pernah berani menyombongkan dirinya, dikarenakan apa? Dikarenakan nanti di hari akhir kita akan dihisab oleh Allah. Ini kuncinya, yaitu pada saat seseorang beriman kepada hari hisab, maka dia tidak akan pernah akan mempunyai sikap sombong. Selanjutnya
Imam Adz-Dzahabi menjelaskan, menyebutkan sebuah ayat di dalam surat An-Nahl yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yuhibbul mutakabbirin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sombong itu bukanlah pakaian kita. Sombong itu bukanlah sikap yang harus kita miliki. Tidak ada satupun makhluk di atas jagat raya ini yang layak untuk sombong. Dikarenakan apa? Pada saat seseorang, katakanlah dia mempunyai kekuasaan, kekuasaan itu mempunyai periode. Semua mempunyai masa. Hatta seorang ustadz pun itu punya masa pada saat berceramah. Kalau nggak percaya, saya hanya mempunyai waktu berceramah paling lama kalau subuh itu 30 menit. Setelah itu turun dari tempat ini. Nggak ada ustadz yang nggak turun-turun di sini. Mulai dari subuh dia duduk di sini sampai dengan duha duduk dia di sini. Pasti bapak-bapak akan pulang semuanya. Nggak akan mungkin bertahan pada satu tempat. Maka semua orang itu mempunyai kondisinya tersendiri, mempunyai waktunya tersendiri. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan pada saat Allah menitipkan kepada kita amanah. Nah, kalaupun Allah memberikan kepada kita umur panjang, dan kita sudah menjelaskan, Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya rumus umat Nabi Muhammad mabaina sittin wa sab'un, berkisar antara 60 sampai dengan 70. Bagi ayahanda yang sudah lewat dari 70 itu bonus. Dan alangkah lebih sedihnya lagi pada saat mereka diberikan umur bonus, tapi mereka sudah tidak sadar lagi, kembali seperti kekanak-kanakan. Tidak tahu sudah makan, tidak tahu, bahkan anaknya sendiri tidak tahu. Apa sekarang yang perlu kita sombongkan? Toh kita juga tua, toh juga kita mati, toh juga kita akan dimakan oleh cacing. Begitu juga dengan harta. Di dalam sebuah hadis yang dikatakan, yang bersabda Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya orang yang sombong itu pada saat dia berjalan di atas muka bumi, maka dia akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam muka bumi. Para mufassirin, para muhaddisin menjelaskan bahwasanya orang yang ditenggelamkan di dalam muka bumi tersebut adalah Qarun sampai dengan hari akhirat. Maka hari ini pada saat kita menemukan harta-harta di dalam bumi, maka kita menamakan itu adalah harta si Qarun. Kenapa? Karena begitu banyaknya hartanya. Dan dia orang yang paling sombong. Kesombongannya itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena dia merekayasa untuk menghalang semua manusia taat kepada Allah dengan hartanya. Dan kondisi kesombongan seperti ini banyak terjadi. Banyak terjadi dan banyak diperlakukan oleh manusia-manusia. Kenapa? Karena orang banyak pada saat diberikan amanah harta oleh Allah, maka dia gunakan harta tersebut untuk menghalangi orang taat kepada Allah. Contoh yang paling banyak pada saat kita menemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang diberikan harta tersebut, dia buat acara-acara sehingga acara tersebut membuat orang-orang itu tidak teringat kepada Allah. Mohon maaf, misalnya dia buat live musik, dia buat apapun kegiatannya, sehingga orang tidak teringat kepada Allah, dan dia berani jor-joran, berani menghabiskan uang puluhan, ratusan juta hanya untuk kebahagiaan, kesenangan melihat orang-orang tidak dekat dengan Allah. Dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang berinfak itu bukan hanya orang-orang mukmin. Orang-orang kafir juga berinfak, akan tetapi mereka berinfak liyasudduna an sabilillah. Mereka untuk menutupi jalan-jalan Allah. Ini dua kesombongan yang disebutkan sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya orang yang sombong itu akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Berapa banyak orang yang mempunyai harta, dia bekerja luar biasa, pagi, siang, malam dia kerja, dikumpulkan hartanya semuanya. Tapi begitu dia meninggal, tidak ada satupun harta tersebut yang dia bawa akan masuk ke dalam kuburan. Sekaya apapun
sekaya apapun seseorang itu, begitu dia meninggal dia tetap memakai kain kafan. Kalaupun dia mempunyai mobil Cadillac ataupun mobil Bugatti, nggak ada mobil tersebut yang dimasukkan ke dalam kuburan. Tidak ada. Bahkan sangat miris, ada orang yang paling kaya mempunyai puluhan mobil, pada saat meninggal dunia tidak ada ambulan untuk mengantarnya. Coba bayangkan. Di rumahnya itu mobil itu berjejer, tapi begitu meninggal ambulan tidak ada untuk mengantar. Apa yang perlu disombongkan? Kalau seandainya kita memahami bahwasanya harta itu adalah sebuah titipan dari Allah, maka belajarlah bagaimana Abdurrahman bin Auf, dan ini sudah saya jelaskan di khutbah Jumat kemarin. Abdurrahman bin Auf itu menanyakan kepada Ummu Salamah, kepada Ummahatul Mukminin, kepada ibunda kita, ya Ummi, inni akhafu minal ghina, aku takut dengan kekayaan ini. Coba bayangkan, orang takut dengan kekayaan. Maka apa yang dinasihati oleh Ummu Salamah kepada Abdurrahman bin Auf? Ya bunayya anfiq fi malik. Wahai anakku, berinfaklah di hartamu. Ada orang mungkin dia tidak mempunyai harta yang banyak, tidak mempunyai harta yang lebih, tapi pada saat dia mempunyai sesuatu, dia berikan. Dia berikan. Terkadang itulah hartanya pada saat itu, tapi dia berikan. Kenapa? Karena dia teringat dengan apapun yang kita infak itulah yang akan kekal abadi. Dan ini terjadi pada saat Rasul menyembelih seekor kambing, lalu Ibunda Aisyah menyimpan katif, paha bagian atas. Ditanya oleh Rasul, apa yang tinggal wahai Aisyah? Semua, tidak ada yang tinggal, sudah kubagikan kecuali paha bagian atas. Apa dijawab oleh Rasul? Yang tinggal itu adalah semua yang engkau berikan, dan yang tidak tinggal, yang habis itulah apa yang kita makan. Bayangkan hari ini, pakaian yang kita pakai, makanan yang kita konsumsikan, itu semua akan lapuk, semua akan masuk ke dalam safety tank. Tidak ada akan menjadi bekas kecuali apa yang kita infak. Saya terharu sama salah satu jamaah. Beliau lagi beli air kelapa, jumpa sama saya dikasih untuk saya. Coba bayangkan, itulah infak. Tahu bagaimana faedahnya bersedekah. Padahal untuk beliau sedang beli air kelapa, tapi ketemu sama kita, udah diberikan sama kita. Pas kita lagi makan, dilihatnya Ustaz, pas mau bayar, udah dibayar sama jemaah. Ini bukan berarti saya suruh bayar ya, kalau ketemu saya sama saya. Begitulah mulianya hati para jemaah ini. Ya. Maka saya sangat sayang pada saat ada kita orang yang tahu agama, tapi kita tidak mau menerapkan. Kita tahu agama, kita tidak mau menerapkan. Sehingga apa? Ayat yang kita hafal, hadis yang kita baca, hanya sebatas tenggorokan, tidak tertancap di dalam hati kita. Ini yang paling menyedihkan dalam kehidupan kita. Dan menurut sebagian salaf, menurut Imam Adz-Dzahabi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan salaf tersebut adalah Ibnu Taimiyah. Bahwasanya Ibnu Taimiyah berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh orang sombong itu, dan mereka itu akan disiksa pertama sekali nanti di hari akhirat. Dikarenakan apa? Dikarenakan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, "Wa iz qala lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Iblis itu adalah makhluk yang paling taat. Ini yang harus kita ketahui. Kesombongan itu bukan hanya kemaksiatan kepada Allah, akan tetapi kesombongan itu bisa juga berlaku pada orang yang taat. Ini yang paling bahaya. Contoh misalnya, mohon maaf kalau seandainya saya pagi ini menggunakan jubah ini dikarenakan kesombongan. Menggunakan kopiah ini dikarenakan kesombongan. Hana orang lain yang paling ganteng kecuali lu. Ada terbetik hal seperti itu, maka hati-hatilah. Itulah yang dinamakan dengan prestise dalam bahasa milenial hari ini.
Dia mungkin tidak menggunakan sesuatu yang memang mewah, tapi begitu dia meyakini ini jubah ini nggak ada orang lain yang pakai di Luxmay kecuali saya, timbul rasa kesombongan seperti itu. Hal seperti ini dari mana kita ketahui? Dari iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Pada saat disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mulia, merasa dirinya lebih agung daripada Adam. Maka bayangkan hari ini pada saat kita mendatangi rumah Allah, memuji Allah, merendahkan kepala kita, akan tetapi kita tidak mau merendahkan hati kita kepada Allah. Kita sujud kepada Allah, akan tetapi sujud kita itu hatinya tidak sujud kepada Allah. Ini yang paling bahaya. Maka hati-hati dengan prestise tersebut. Pada saat Bapak Ibu membeli mobil baru, terbetik di dalam hatinya, ini baru saya pertama ya yang belinya. Tidak ada orang lain yang ordernya. Bahkan di Indonesia pun ada beberapa jenis mobil di dunia ini yang memang diproduksi itu limited edition. Misalnya Ferrari, dia itu hanya diproduksi dalam 1 tahun 10 unit saja. Ada yang seperti itu. Dan ada orang dengan bangganya, maka hati-hati dengan bangga tersebut. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan orang yang sombong itu orang yang paling jauh dibenam di dalam neraka. Dan para ulama mengatakan bahwasanya kesombongan tersebut itu adalah orang miskin yang sombong. Kalau kaya sombong, mungkin dia ada harta yang memang dia miliki sehingga dia sombong. Dalam bahasa Aceh, kagatin bonglong. Ya. Udah miskin, sombong lagi. Dan ini yang paling bahaya. Bagaimana miskin sombong? Dia tidak punya apa-apa. Saya pernah berada di kawasan pesisir selama 1,5 tahun. Pada saat saya berada di kawasan pesisir tersebut, orang-orang di pesisir biasanya mereka pergi ke laut selama 4 hari. Setelah berpulang dari laut, maka mereka akan mendapatkan uang biasanya sekitar 1.500.000, 1.700.000. Apa yang dia lakukan? Begitu dia dapat uang seperti itu, langsung dia beli celana 501. Kalau dia panggilnya, dia bilangnya Liva. Celana Levi's 501. Itu yang udah paling bangga. Rumahnya pas kita lihat itu bubuk reot. Tapi pakaiannya Levi's 501. Dan sengaja waktu pakai itu sengaja yang pakai baju ke dalam kasih nampak lagi. Pantatnya agak kasih naik sedikit waktu jalan. Begitulah dia ingin menunjukkan bagaimana kemewahan kehidupannya. Tapi sayang, inilah perbuatan-perbuatan yang sombong, perilaku konsumen yang sombong terhadap apapun yang mereka miliki. Kalau misalnya kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu, mereka tidak pernah bangga dengan hartanya, mereka tidak pernah bangga dengan amal ibadahnya. Bahkan mereka itu khawatir sekali kalau seandainya amal ibadahnya itu adalah dibayar tunai di dunia. Dibayar tunai di dunia. Contoh misalnya pas kita rajin salat, tiba-tiba kita dapat rezeki yang luar biasa. Apakah mereka itu sampai menangis? Apakah ini dibayar tunai amalannya di dunia sehingga nanti di hari akhirat tidak mendapatkan lagi? Inilah kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawir. Dzarrah, atom kalau diterjemahkan hari ini, bukan atom bro ya. Bahasa Aceh atom sih namanya. Tapi ini atom namanya apa? Paling terkecil, unsur yang paling terkecil. Yang terbayang atom di plastik itu bukan. Ya. Tidak akan masuk surga apabila ada sombong di dalam diri seseorang. Maka tidak perlu disombongkan. Hati-hati dengan kesombongan. Dan ini adalah ranahnya iblis yang paling pandai menggoda kita. Pada saat kita tidak mau salat 5 waktu, ya,
mendengarkan tausiah dari ustaz. Sehingga apa? Sehingga kita pergi ke masjid 5 waktu. Begitu kita pergi ke masjid 5 waktu, apa dibilang sama iblis? Dibisikkan sama iblis. Ya. Coba kau lihat kawan kau, ada enggak yang pergi ke masjid seleting kau? Enggak ada, semua asik gelek aja. Kau yang paling alim. Dibisik seperti itu sama iblis. Itulah yang dinamakan dengan sombong. Padahal tidak ada bisa kita menggerakkan satu langkah kaki pun kita ke tempat ini kecuali dikarenakan memang izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita ungkapkan, rasa syukur pada saat kita berada di masjid ini, duduk kita beriktikaf di sini, bisa betah kita duduk di sini, kalau bukan karena izin Allah tidak akan pernah bisa terjadi. Maka syukurilah terhadap segala nikmat yang Allah berikan tersebut, sehingga kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Allah berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 18, Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kullu mukhtalin fakhur, orang-orang yang sombong lagi membanggakan hatinya. Ini merupakan bagaimana orang sombong lagi membanggakan hatinya. Banyak di antara orang, saya pernah mendengarkan perbincangan antara orang tua. Orang tua menceritakan bagaimana kesuksesan anaknya, apalagi sekarang ada tren anak-anak menghafal Quran. Ya. Katakan, oh, alhamdulillah anak saya sudah khatam 30 juz. Ya. Dia memang luar biasa, kepalanya bagus, begini, begitu, hatinya baik. Hati-hati Bapak Ibu jemaah yang dalam hati Allah. Seseorang itu bisa dititipkan Quran oleh Allah, itu karena Allah. Karena Allah. Bukan karena kehebatan anaknya. Dan kita tidak perlu bangga. Yang perlu adalah kita syukuri bahwasanya ada di antara generasi kita yang sudah menghafal Quran, sehingga dia bisa menjadi penerang bagi orang tuanya nanti di hari akhirat. Ini yang harus kita syukuri, bukan dengan berbangga. Maka salah seorang orang tua tersebut pada saat dipuji anaknya, hebat ya Pak ya, anaknya hafal Quran 30 juz. Apa dijawab? Mana ada saya? Saya ini apalah? Nah, bukan namanya apalah ya, bukan Abdullah. Saya ini apalah? Enggak ada apa-apanya. Anak saya bisa hafal Quran tok dikarenakan disayang sama Allah. Buktinya apa? Saya capek saya hafal enggak bisa-bisa. Dia bilang seperti itu. Capek saya hafal Quran, Ustaz. Enggak terhafal. Hafal di awal, tambah lagi, lupa di belakang. Saya, berapa umurnya Pak? Udah 50, wajar. Makanya dari kecil anak-anak itu disuruh hafal Quran. Supaya apa? Begitu dihafal di awal, ditambah lagi tetap teringat, ditambah lagi tetap teringat. Kalau sudah tua, itu memang susah. Memorinya sudah agak aus, RAM-nya juga udah lemah. Ya. Semuanya sudah tidak sempurna lagi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Al-ghulmatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'anni fihima alqaituhu finnar. Keagungan adalah pakaianku, kesombongan itu adalah jubahku. Barang siapa yang menarik keduanya dariku, niscaya aku lemparkan dia ke dalam neraka. Ya. Jadi tidak pantas kita sombong dan kita sok angkuh. Ini merupakan di antara hadis ya, yang disebutkan di dalam kitab Imam Az-Zahabi dalam Kabair. Dalam firman Allah, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Nah, wala tusa'ir khaddaka lin-nas, jangan kamu membongkokkan bahumu. Ini adalah kiasan yang memang itu sering orang pada saat dia ingin menunjukkan kesombongan, biasanya bagaimana tingkah lakunya? Dia masukkan kedua tangannya ke dalam kantong. Setelah itu dia menatap orang lain seperti ini. Jumpa sama orang tidak mau dia salaman, embung, ya, sombong. Kalau enggak orang salaman enggak mau dia masukkan tangannya, lihat dia ke atas. Gimana cara balasnya? Kalau dia sombong, balas dengan kesombongan. Karena membalas kesombongan itu adalah sedekah. Begitu dia ada orang seperti itu masuk
tangannya ke sakunya, ngelihat ke ini ke atas, masukin juga lewat di depan dia, kita balas kesombongannya. Karena ini apa? Tidak layak seseorang itu memperlakukan orang lain seperti itu. Kalau orang tidak mau salam sama dia nggak mau menjulurkan tangannya. Kalau bukan satu pengajian dengan dia nggak mau bersalaman dengannya. Ada seperti itu. Duduk dia di samping. Ini saya perhatikan, duduk misalnya seperti ini, duduk bertiga. Dia salaman dengan sebelah kanan saja. Kenapa? Karena satu pengajian. Yang sebelah kiri nggak mau salaman. Bukan karena salaman sebelah kanan sunnah, sebelah kiri bid'ah, bukan. Tapi karena memang teman satu pengajian. Coba bayangkan, bagaimana hati seorang jamaah yang berada di sebelah kirinya. Kenapa dia disalamin, saya nggak disalamin? Nah, maka tidaklah dibenarkan kita itu untuk berlaku sombong. Dan yang terakhir, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. 3 golongan yang tidak akan menatap Allah di hari akhirat. Wala yuzakkihim, dan dia itu tidak akan pernah berbincang dengan Allah. Walahum adzabun alim, dan tidak pernah dimuliakan oleh Allah. Dan mereka itu dicampakkan ke dalam api neraka. Al-musbilu wal mannanu wal munfiquna sil'atahu bil khalafil kadhib. Ini merupakan 3 golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari akhirat dan tidak disucikan, yaitu orang yang mendapat siksaan yang pedih, orang-orang yang berbuat isbal. Isbal itu apa? Memanjangkan celana. Memanjangkan celana. Ini kan ingin disampaikan dalam hadis ini, memanjangkan celana, buka kurung, sombong, tutup kurung. Bukan dikarenakan memanjangkan celana, karena lebih kainnya tidak ada rasa apapun. Dan ini dinyatakan oleh Abu Bakar. Maka teman-teman belajarlah tentang ilmu yang dinamakan dengan asbabul wurudul hadis. Sebab-sebab terjadinya hadis. Kalau di dalam tafsir asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Tapi kalau di dalam hadis asbabul wurud, al hadis. Hadis ini ditanyakan oleh Abu Bakar, apakah saya termasuk dalam isbal wahai Rasulullah? Enggak mungkin kamu wahai Abu Bakar mempunyai rasa sombong pada saat engkau menggunakan pakaian. Kenapa? Dulu orang-orang di masa jahiliyah pada saat mereka menggunakan pakaian, apabila mereka melebihkan pakaiannya, isbal, itu ada sombongnya. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang pada masa krisis, tidak ada pakaian, tidak ada perekonomian tidak baik. Jadi orang-orang yang melebihkan pakaian itu adalah orang-orang kaya dan sombong. Maka hari ini pada saat ada celana kita di bawah mata kaki dan tidak ada rasa sombong, tidak ada masalah. Jangan ditunjuk kawannya masuk neraka, kafir. Jangan. Ya. Jangan berubah status dari manusia menjadi malaikat, panitia surga dan neraka. Nah, jangan pernah klaim orang lain, jangan pernah menuduh orang lain. Nah, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya sendiri, ini yang paling bahaya. Nah, dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. 3, siapa saja? Orang yang isbal itu sombong, ya. Yang kedua adalah orang yang mengungkit kebaikannya, dia kalau nggak saya kampanye nggak akan naik dia jadi caleg. Dia kalau nggak saya tolong nggak akan masuk dia PNS. Semua diungkit kebaikannya dari A sampai Z. Dan orang yang bersumpah palsu untuk berdagang. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat pada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.